Itu dance menurut saya cara pakaian sering pakai koko, pakai peci. Itu Islam, tapi dia pura-pura kafir. Meskipun obrolan kita ada ketawanya, bercandanya, tapi hati itu nggak mungkin bohong. Tahan dulu. Saya nggak termakan langsung ya. Saya nih kalau ditanya, karena saya background saya mempelajari, saya menyukai. Kalau ditanya saya ikut siapa? Kalau ditanya saya ikut Yesus. Saya ikut Yesus. I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Lagi rame sekarang fenomena influencer pada mu'alaf ya. Yang pertama ada Dr. Richard Lee, dia tiba-tiba aja masuk Islam dengan dibimbing oleh Ustadz Dery. Walaupun ada beberapa kejanggalan mengenai kemualafannya, karena menurut pengakuannya dia ini sudah mualaf sekitar 2 tahun lalu, tetapi ternyata rekam jejaknya terlihat bahwa ia pernah mengikuti Natal tahun lalu dan juga sempat menjadi narasumber dalam kegiatan yang diadakan oleh pendeta Gilbert Lomendong. Bahkan banyak yang menilai bahwa mualafnya Dr. Richard Lee ini ada hubungannya dengan beberapa kasus skincare yang diduga terdapat unsur penipuan, teman-teman. Kalau sudah login, kenapa masih sebut Tuhan Yesus di acara Pastor Gilbert kemarin? Kenapa dong DRP? Jawab dong, jawab. Gak berani jawab ya, karena takut blunder. Oke, dokter sekarang jawab dengan jawaban Bang Felix. Slip of tongue. Dan kamu pun mengiyakan ya, slip of tongue. Oke. Kalau memang itu slip of tongue, sekarang dokter tanyakan ke kamu. Apakah marketing kamu menjual suplemen white tomato yang kamu katakan di situ mengandung tomat putih adalah sama slip of tongue? Dan hari ini kita semua masyarakat Indonesia bisa melihat bagaimana badan POM merilis bahwa suplemen white tomato kamu terbukti dan dibuktikan dengan sah oleh badan POM tidak mengandung tomat putih. Dan kamu melaporkan dokter kan ke Polres Jakarta Selatan, betul nggak? Dokter tanya. Karena video yang dokter buat soal white tomato ini, betul nggak? Jawab dulu. Ya, jadi dengan adanya rilis dari badan POM bahwa suplemen white tomato kamu fix tidak mengandung tomat putih, jelas DRL sudah melakukan penipuan publik. Tetapi kamu sekarang ngeles bikin VT, cuma sekarang bedanya pakai kopiah, ya. Dan dokter sedang mengumpulkan data. Jangan pernah mempermainkan agama dan dokter anu. Saat ini dokter mengumpulkan bukti-buktinya bahwa semua itu adalah cara marketing yang sangat tidak beradab. Ya. Ingat, DRL yang kamu hadapi ini bukan macan, tapi singa. Dan dokter tidak akan gentar sedikit pun melawan kamu. Yang dokter sampaikan ke publik adalah fakta dan data yang sebenarnya. Dokter punya semua video-video tentang kamu. Yang kamu akui, kamu sudah mengakui sebagai mu'alaf. Oke? Kita tunggu aja. Oh iya, DRL, kalau kamu diundang oleh DPR, datang ya. Datang dong. Jangan males, bilangnya ke luar negeri, jangan males, datang hadapi kita semua, ya, jangan bilang kamu ke luar negeri. Jika memang kamu ingin membuktikan dokter bersalah, yuk, mari kita tunjukkan di gedung DPR. Oke ya guys ya, salam cerdas dan dokter untuk efektif. Bye, keep smart, oke, jangan gampang tertipu dengan marketing kotor, apalagi marketing yang dilakukan oleh oknum-oknum profesi dokter. Oke? Nah, setelah Dr. Richard Lee ini mualaf, tak disangka ternyata Bobon Santoso juga ikutan mualaf, teman-teman. Dan lagi-lagi ada andil Ustadz Dery di sini ya, di balik kemualafannya Bobon Santoso. Tetapi ketika Bobon Santoso muncul di podcastnya Deddy Sumarwo, banyak netizen yang menduga bahwa mualafnya Bobon Santoso ini terkesan dipaksakan, dan Bobon sendiri pun seperti kebingungan kenapa ia bisa menjadi mualaf. Terus buka peci, masuk buat
sambil bercanda kan Ustaz Beri kan, masuk heningnya kepala kita, masuk. Gua ikutin ekspresinya dia gini, ikutin juga. Oke, setelah itu masak, dan itu ke rumah beliau, naik motor berdua. Panjang ya? Panjang. Dan itu dikenalkan sama istri ya, istri beliau, cerita-ceritakan, terus kenalan dengan beberapa rekannya yang datang ke rumah, tetangga. Setelah itu lanjut ke masjid. Nah begitu lanjut ke area masak di samping masjid, beliau nanya, udah kentut belum katanya? Ada apa ini? Sholat. Katanya kalau belum kentut, wudunya belum batal. Ayo masuk ke masjid. Ini wudhu yang tadi nih. Wudhu yang tadi Sudah berlalu berapa? Ya sudah berlalu mungkin 1 jam ada. 1 jaman. Ayo masuk ke masjid, lihat-lihat. Nah karena kebutuhan video, ya kan masjidnya kan bagus, indah, sangat indah. Jadi kameramen ikut. Jadi mungkin beliau menjelaskan lah masjid ini bagaimana, sejarah dari masjid ini kan. Ternyata dalam masjid itu ada ibu-ibu 20-30 orang yang sedang foto-foto Ustaz. Mungkin habis apa ya? Habis acara di sana berkunjung, ini foto-foto. Ustaz Beri meminta ibu-ibu itu jangan pulang dulu. Pulang duduk lah di depan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu di sana, kita duduk di depan, disuruh duduk. Ada apa ini kok duduk di depan ibu-ibu gitu kan? Apalagi kita orangnya nggak enakan. Iya, masa kelihatan dari tadi kayak gak enakan. Jadi akhirnya kita duduk, kasih mic. Wah, apa lagi nih? Ya kan? Karena kita nggak berpikir, nggak mungkin. Kita kan benar-benar nggak tahu. Kita kan belum mempelajari Islam secara detail dan dalam sekali kan. Nggak mungkin dalam hati kita mungkin diajak sahabat lagi nggak sampai kepikiran gitu. Orang pikir mau kayak ngobrol. Kayak ngobrol. Biasanya kita tuh ngobrol mungkin ya. Sama ibu-ibu gimana kabarnya, gimana kita ada masak-masak. Ya mungkin kita bisa ngajak mereka juga untuk mencicipi nanti atau bantu-bantu gitu. Kasih motivasi atau apa. Karena kan ibu-ibu kadang kan memang nggak jauh dari suka pada kalau misalnya ngeliat kuali besar kita tuh mereka suka gitu kan. Ternyata begitu dikasih mic, ayo sahadat. Ya sudah, sahadat. Lu nggak bingung? Kelihatannya bingung sih kayaknya. Oke, dan itu sahabat lagi. Nah begitu sahabat lagi, jadi ada beberapa orang yang di sana memang mungkin pengunjung masjid atau memang orang-orang yang biasa main di masjid tersebut ya. Merekam pakai handphone, merekam video kan, ada beberapa lah. Nah jadi begitu udah selesai semua, ibu-ibu, ini benar-benar ini loh, nggak pernah kita bayangin. Begitu udah selesai ibu-ibu nangis. Ya, habis lo cari saya ibu-ibu nangis, ada 2-3 orang nangis. Lo bingung Ustaz. Oh ternyata aku sudah mualaf. Ya. Nah akhirnya ibu-ibu nangis, kasih uang. Oh kamu dikasih duit? Dikasih duit. Aku tolak kan. Ada yang ngasih 100, 200 kan. Ini gak dapat sih, ada nih duit. Kita ngasih jajan. Kata Ustaz kecil kata Ustaz Beri, ini ibu-ibu gak ada persiapan. Kalau ada persiapan kamu dikasih 1M. Gitu kan. Ibu-ibu ngasih. Kita tolak, tapi kata Ustaz Beri jangan. Karena hukumnya seorang mualaf itu berhak untuk menerima zakat. Iya. Ya, sudah ada itu. Harus terima. Kita ambil, ada mungkin berapa ya? Ambil, kita pegang. Dan gitu ibu-ibu ada yang ngasih buku kecil, panduan sholat, kayak gitu kan. Nah, ibu-ibunya nangis senang lah, ibu-ibunya kan senang. Tujuan kita bisa membuat orang-orang senang kan juga termasuk amal ya. Dan lo merasa senang. Dan gue merasa senang juga, karena mereka ngerasa, oh, gue diterima nih, gitu kan. Diterima sama ibu-ibu, ya kan. Karena kan dulu memang konteksnya kan Bobon seorang yang mungkin berandal ya, dengan konten-konten yang nyeleneh ya kayak misalnya review si prank dan lain-lain. Tapi gue tuh ngerasa sekarang ini gue tuh sangat disayang sama banyak orang. Bukan hanya terkesan seperti dipaksakan, bahkan Bobon Santoso pun mengaku ketika mualaf tidak ada orang yang membimbingnya teman-teman. Bahkan ia masih berdoa kepada Tuhan Yesus katanya sebelum tidur. Jadi kalau saran dari saya sekarang, kalau ini masih pengen dilihat masyarakat itu bebas, bisa masuk gereja, bisa masuk masjid, atau sudah pengennya dilihat masyarakat sebagai seorang Islam. Ini penting, ini bagus ini. Ini pertanyaan. Tapi kalau bisa sih dikasih waktu lagi untuk belajar. Ya, dikasih waktu lagi untuk belajar dan didoakan istiqomah tentunya, mudah-mudahan dan
dan bukan cuma di lisan saja. Ya, bukan lisan saja. Jadi dikasih waktu lah. Jadi terus terang beberapa hari ini semenjak syahadat pertama itu saya kan sudah terbiasa Bang Denso kalau tidur itu berdoa. Saya ini memang waktu itu memang nggak ke gereja, jarang ke gereja. Tapi kalau tidur itu seperti pola yang sudah harus dilakukan. Jadi kalau nggak berdoa itu kayak nggak bisa tidur. Jadi saya berdoa dan terus terang karena lagi-lagi nggak ada yang bimbing, saya berdoa langsung Tuhan Yesus. Nah, saya berdoa dengan Tuhan Yesus tanda salib dan lain-lain. Oh, ini yang model kayak dulu. Habits, Iya. karena ya ini lepas. Setelah kejadian sudah lepas ya. Kan bingung. Alangkah baiknya kalau sebelum mungkin syahadat dikasih tahu, diajari, mempelajari, maka mungkin dikasih tahu nih konsekuensinya seperti apa sih Bon? Cuma waktu itu memang nggak ada tutur seperti itu, jadi nggak dijelasin. Benar kamu pengen masuk Islam. Nah, benar sudahkah menghubungi keluarga, istrimu, apakah sudah memberitahu ke dia? Nah, terus begini loh, Islam seperti ini loh, nanti ada sholatnya, ya kan, ada puasanya, dan itu cuma ya kejadian waktu itu cuma syahadat dan setelah itu udah lepas. Tapi ini penting loh Bang Bingsu, karena gini, aku juga melihat. Karena kita POV sebagai seorang yang baru masuk Islam, tentunya kita pasti punya saran-saran yang penting untuk orang-orang Muslim. Nah, salah satunya ini benar tadi. Jangan sampai kita kayak beli barang, tapi kita nggak tahu sebenarnya ini barangnya barang apa. Nah, jadi jangan sampai, ya aku ngerti sih orang-orang Muslim tuh benar-benar semangat. Aku berani jamin 100% tidak ada orang Muslim berniat buruk. Jadi semuanya tuh ketika mereka punya saudara baru, mereka sangat senang sekali. Ya itu tuh. Tapi aku juga pengen kasih tahu juga, jangan sampai juga semangat kita juga dalam tanda kutip merugikan orang lain. Dan jangan sampai juga semangat itu dikendarai sebuah kepentingan. Nah, itu benar. Suka sekali. Jadi mualafnya dua influencer ini, yaitu Dr. Richard Lee dan juga Bobon Santoso, memang terkesan seperti tidak serius ya teman-teman. Tapi apapun motivasi dibalik mualafnya mereka, ya biarlah itu menjadi urusan mereka dengan Tuhan ya. Karena di bagian ini saya hanya ingin menyoroti sikap Ustadz Gary yang sepertinya begitu semangat di dalam mencari member baru untuk login ke agamanya dengan cara-cara yang sepertinya kurang etis lah ya. Dan kali ini Denny Sumargo pun tidak luput dari ajakannya untuk mualaf teman-teman. Itu dari menurut saya cara pakaian sih pakai koko, pakai peci. Itu Islam, tapi dia pura-pura kafir. Meskipun obrolan kita ada ketawanya, bercandanya, tapi hati itu nggak mungkin bohong. Saya nggak termakan langsung ya. Saya nih kalau ditanya, Karena saya background saya mempelajari, saya menyukai. Kalau ditanya saya ikut siapa? Kalau ditanya saya ikut Yesus. I'm okay, I'm fine. Kincana, ting. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Di mana akhir-akhir ini media sedang menghebohkan berita tentang orang-orang terkenal yang menjadi seorang mualaf. Salah satu di antaranya adalah seperti Bobon Santoso dan juga Dr. Richard Lee. Dan itu sangat viral sekali di media sosial. Tetapi kalau kita melihat bagaimana tentang mualafnya kedua orang ini, mereka punya cerita tersendiri. Bagaimana Bobon Santoso mengatakan bahwa dia mau menjadi seorang mualaf karena merasa tidak enak, katanya. Sedangkan seorang Dr. Richard Lee menjadi seorang mualaf, para netizen mengatakan, bahkan Duktip mengatakan bahwa orang ini menjadi seorang mualaf karena memiliki banyak masalah dan jalan satu-satunya agar terhindar dari situ adalah dengan cara mualafnya. Tetapi berbeda dengan seorang yang bernama Denny Sumargo. Saya sangat suka tentang Denny Sumargo dan pengakuan beliau. Bagaimana beliau dengan tegas mengatakan kepada Ustadz Gary, kalau saya boleh memilih, saya memilih Yesus, katanya. Dia dengan berani, dia dengan terang-terangan dan tidak malu mengaku Yesus di hadapan Pak Ustadz ini. Ya, saudara. Dan kiranya lewat video yang kita tonton ini, ya ini juga memberikan pelajaran penting bagi kita. Bahwa jangan sampai hal-hal dunia ini, jangan sampai masalah, jangan sampai persoalan, jangan sampai karena ketidakenaan, jangan sampai karena masalah membuat kita menjual Yesus ataupun meninggalkan Yesus. Jangan. Karena Yesus itu yang terutama. Dan kita harus mengakui Yesus. Yesus dengan jelas mengatakan, barang siapa mengakui aku,
maka aku juga akan mengakuinya di hadapan para malaikat dan di hadapan Bapakku yang di sorga. Jadi jelas seorang Dennis Sumargo yang mengakui Yesus di sorga, di hadapan para malaikat, dia akan diakui oleh Yesus. Itu sebabnya mari kita, anak-anak Tuhan, ya, mari kita menjadi orang-orang, ya, bukan hanya mengetahui tentang firman Tuhan, tetapi biarlah juga kita menjadi pelaku-pelaku firman. Di Alkitab jelas dituliskan bagaimana orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak mengerti, mereka tidak melakukan firman, mereka diibaratkan seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Datang banjir, datang hujan, datang badai, roboh rumah itu karena didirikan di atas pasir. Saya mengajak kita, biarlah kiranya kita seperti rumah yang didirikan di atas batu. Walau datang banjir, datang hujan, datang badai melanda kita, kita tidak roboh karena kita bukan hanya mengerti firman Tuhan, tetapi kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Dan orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan ini, mereka itu akan seperti rumah yang didirikan di atas batu. Kenikmatan dunia ini, tantangan dunia ini, persoalan dunia ini tidak akan bisa merobohkan mereka. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh mengedukasi. Dan video yang saya bagikan ini juga boleh menjadi berkat bagi kita. Dan bahkan menjadi pelajaran penting bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.